Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Gusti Maulana dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan mengenai aplikasi atau program sederhana yang saya buat menggunakan Visual Studio. Kali ini di program ini saya menggunakan Visual Studio 2022. Pada kesempatan kali ini saya membuat aplikasi sederhana perhitungan gaji karyawan. Ya, ini adalah desainnya. Bisa kita lihat di sini ada pertama label. Yang pertama ada label untuk judul, nama, gaji pokok, jumlah anak, dan gaji total. Lalu di sini ada text box yang nantinya akan ada inputan dari user untuk menginput nama, lalu text box kedua untuk menginput gaji pokok, lalu selanjutnya ada text box yang ketiga untuk menginput jumlah anak. Nah, yang nantinya di program ini maksimal anak yang bisa diinput di aplikasi perhitungan gaji ini maksimal 3 orang, yang mana misalkan gaji pokoknya 3 juta, nanti apabila jumlah anaknya ada 3, per anak itu mendapat tunjangan sebesar 50.000. Jadi misalkan gaji pokoknya 3 juta, kita input jumlah anak di sini 3, nanti di gaji total ini akan tampil 3 juta ditambah 50.000 kali 3.150.000. Ketika kita input di jumlah anak ini lebih dari 3, maka program akan berhenti dan menampilkan pop-up bahwa yang bisa diinput hanya 3 orang, seperti itu. Dan ini ada button untuk menghitungnya. Oke, langsung ke source code-nya. Mungkin ke source code bisa kita lewat form yang ini, atau kita bisa juga langsung double klik di button ini. Nah, seperti ini. Ini adalah source code-nya. Yang pertama, kita inisiasi dulu ini dengan cara seperti ini. Kita inisiasi, ada yang pertama karyawan, kita buat sebagai array yaitu nanti yang untuk menyimpan inputan ini nama dan juga gaji pokok. Nah, kita buat sebagai array, kita simpan di karyawan ini, arraynya 1. Nah, ini kita inisiasinya 1, padahal ini 2 karena array itu dimulai dari 0, seperti itu. Jadi kita inisiasi dim karyawan 1 string. Nah, ini padahal nanti ada 2, yaitu untuk menyimpan nama dan juga gaji pokok. Lalu kita inisiasi lagi jumlah anak ini, inputan ini kita simpan, tipe datanya integer, gaji total juga integer. Nah, lalu selanjutnya kita buat message box, yang mana ketika program pertama kali dijalankan nanti akan tampil ini dulu, akan tampil pop up saat pertama kali program dijalankan. Nah, di sini saya beri contoh. Ketika program pertama kali dijalankan nanti akan menampilkan nama, NIM, dan juga kelas. Nanti ini bisa disesuaikan. Lalu selanjutnya kita masuk ke inti programnya. Di sini ada button hitung. Nah, ini nanti ketika button ini nanti diklik ketika program ini dijalankan, maka baris-baris kode ini yang akan
berlaku ya. Nah, ini karyawan 0 seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Ini tipe datanya array. Maka kita buat di sini karyawan 0 untuk menyimpan teks nama yang diinput oleh user ini. Ketika user menginput ini nama, maka dia akan disimpan di array ini, karyawan 0 teks nama. Lalu seperti yang pertama, untuk gaji pokok juga sama, kita taruh di sini karyawan 1. Nah, ini ya, saya tadi sudah sampaikan juga bahwa array itu dimulai dari 0. Makanya ketika kita mencoba menangkap seperti yang sudah kita inisiasikan di awal, itu di sini karyawan 0 teks nama, dan untuk menyimpan jumlah anak untuk menyimpan gaji pokok itu kita taruh di sini karyawan 1 teks gaji pokok. Teks gaji pokok itu yang ini, inputan yang ini. Lalu selanjutnya jumlah anak kita convert ke integer. Nah, ini teks jumlah anak untuk menyimpan inputan yang ini, jumlah anak ini. Lalu selanjutnya, nah, kita periksa dulu seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Jika jumlah anak yang diinput oleh user itu lebih dari 3, ini bukan lebih dari sama dengan ya, lebih dari 3 artinya minimal 4. Nah, itu kita tampilkan message box peringatan bahwa jumlah anak yang diberi tunjangan hanya sampai anak ke-3. Nantinya program akan tidak akan tampil ya, gaji totalnya ini tidak akan tampil ketika yang diinput lebih dari 3. Nah, kalau misalkan memenuhi syarat yang diinput oleh user itu 3 ke bawah, 3, 2, 1, baru program ini nanti akan berjalan baris kode selanjutnya. Baru kita jalankan yang ini, baris kode ini, gaji total sama dengan karyawan 1. Nah, karyawan 1 tadi yang ini, ketika inputan gaji pokok ditambah 50.000 tunjangan per anak, nah dikali jumlah anak yang ini tadi. Nah, jadi gaji total itu akan menghitung gaji pokok yang disimpan di karyawan 1 array ditambah 50.000 kali inputan jumlah anak. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya tinggal kita tampilkan di sini teks gaji total. Kita tampilkan di sini. Nah, yang di sini menariknya saya menggunakan untuk supaya tampilnya itu bisa ada mata uangnya. Nah, ini kita mengimport seperti dari luar gitu ya, API. Untuk mengimport currency supaya bisa menampilkan rupiah selain nilai. Oke, coba langsung kita jalankan. Nah, ini tampil, awal-awal tampil dulu ini, kita oke. Nah, coba kita ketikkan di mas, misalkan gaji pokok saya di sini buat misalkan 3 juta, jumlah anak saya buat 5 misalkan. Nah, kita klik hitung. Nah, dia akan tampil pop-up seperti ini. Jumlah anak yang diberi tunjangan hanya sampai anak ketiga. Jadi tidak bisa ya, harus minimal itu 3 ke bawah. Nah, di sini kita ganti misalkan 2 atau 3. Kita hitung. Nah, maka dia akan menambahkan gaji pokok dikali 3 jumlah anak ini dikali 50.000. 3 juta ditambah 3 kali 50.000, 3 juta 150.000. Kalau kita buat 2,
3.100.000. Kalau kita buat 1, 3.050.000. Oke, mungkin demikian. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.